Pembicara Netpi kali ini adalah seorang pria asal Salatiga, Jawa Tengah, kelahiran Karawang, Jawa Barat. Beliau lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Bogor dari program beasiswa karena berlatar belakang berasal dari keluarga yang miskin. Tumbuh di keluarga yang serba kekurangan akibat usaha orang tua yang sedang mengalami kebangkrutan, membuat hidup beliau tidak memiliki banyak pilihan dan menjadi pribadi yang pemalu, minder, dan tidak banyak bergaul. Namun impian untuk menjadi orang sukses yang sudah tertanam sejak kecil membuat beliau selalu mencari peluang usaha yang bisa menghasilkan uang. Dari mulai berjualan mainan anak-anak sejak kelas 5 SD, membantu orang tua berjualan bakso hingga SMP, berjualan sepatu sepak bola ketika SMA, dan berjualan susu keliling sewaktu kuliah di Bogor. Hingga beliau akhirnya diajak menjalankan bisnis teens oleh seorang kakak kelas di kampus dengan bermodalkan uang pinjaman dari adiknya. Beliau saat ini aktif menjalankan bisnis teens bersama istri dan berkat selalu belajar ke upline aktif, belajar dari semua alat bantu yang disediakan One Vision, dan rutin hadir di semua pertemuan yang diadakan oleh One Vision, akhirnya bisnis beliau bisa menyebar ke berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau dan istri sudah menikmati perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia, meraih cash reward, menjadi pembicara seminar teens di beberapa negara, dan memiliki kebebasan waktu bersama keluarga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis teens? Mari kita belajar dari Dede Abdul Hoir. Memang aura Bogor itu luar biasa ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua ya. Oke. Alhamdulillah hari ini saya bisa ada di kota Anda, kota yang membuat saya selalu antusias dan semangat untuk berjuang dalam rangka memiliki kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu. Kenapa? Ya saya lahir dari bisnis ini di kota Bogor. Saya dulu sekolah di Bogor, di Dramaga. Saya ketemu bisnis ini dari kakak kelas dan saya jalankan sampai hari ini. Anda saya lihat banyak ya dari berbagai kalangan, ada karyawan, mahasiswa dan pelajar. Saya kadang-kadang ngiri ya buat Anda yang para pelajar nih, para mahasiswa. Anda usia masih 20-an kurang lebih mungkin, beda-beda tipis dengan saya ya. Jangan ngetawain gak enak. Anda di usia 20-an sudah menemukan bisnis ini Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan jika Anda konsisten, serius, kelak di usia 25 Anda mungkin sudah jadi Director 5 Diamond loh Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi luar biasa. Oke Bapak Ibu, hari ini saya ingin sedikit berbagi boleh? Ya, bukan berniat menggurui, hanya sekedar bercerita pengalaman bagaimana saya membangun dari awal bisnis ini sampai detik ini. Saya aktif membangun bisnis Tiansi bareng istri saya, New Bronze Lion, Ibu Nayunda. Ya kami kemana-mana bareng. Sekarang pun beliau ke VS juga ikut karena kami baru pulang dari kota Karawang kemarin mengisi Grand OP juga. Ya memang semenjak pandemi ini Bapak Ibu justru kami gaspol ya. Tidak ada kata untuk berhenti, tidak ada kata untuk istirahat, tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, selama masih bisa bergerak-gerak terus Bapak Ibu. Bisa ketemu orang, ketemu, nggak bisa pakai digital. Gimana aja pokoknya jalan ya. MPC, embuh piye carane, kan gitu ya. Kalau bahasa Jermannya Allahumma paksakeun pokoknya. Iya. Orang bisa ditemui offline, nggak bisa ditemui buka Zoom sekarang kan gitu. Pakai video call juga bisa sekarang ya WA. Nggak punya pulsa nongkrong di kafe beli kopi 5.000 nongkrong sampai subuh kan gampang. Benar nggak? Iya dong. Jadi kita harus selalu optimis dan selalu melihat masa depan Bapak Ibu. Ya, saya selalu belajar bahwa kondisi itu akan selalu kalah dengan visi. Itu orang sukses. Tapi orang gagal kadang-kadang visinya selalu kalah dengan kondisinya, betul ya? Iya,
Bogor hari ini, kota Bogor ini hari ini Minggu. Mungkin banyak orang berlibur. Tapi buat Anda yang punya visi, justru saat berlibur saat yang tepat untuk membangun bisnis Bapak Ibu. Oke. Nah, di sesi sharing kali ini, saya akan sedikit berbicara tentang 3 horizon to success Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, saya sering melihat ada orang bergabung di bisnis ini, jalan terus berhenti. Ada juga orang yang sudah bergabung, sudah meraih beberapa reward, terus juga ada yang berhenti. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Atau ada juga orang yang baru ditawarkan, malah menolak, pesimis. Pernah bertemu dengan orang seperti itu ya? Oke. Tapi di bagian lain, ada orang baru dijelaskan sedikit aja langsung positif. Padahal belum tentu punya uang, dia langsung memutuskan bergabung dan bergabungnya pun langsung membership. Terus ada juga saya bertemu dengan orang yang pernah terpuruk, grupnya hancur, grupnya drop, tapi dia bisa bertahan dan menemukan momentum, akhirnya dia bisa bangkit lagi. Nah, fenomena ini menurut saya menarik. Apa sih yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang sukses dan apa yang dilakukan oleh orang gagal? Sampai pada satu titik saya melihat orang sukses juga ternyata pernah gagal. Grupnya pernah rontok. Betul ya? Anda sering melihat kisah-kisah sukses orang-orang di Tianxi seperti itu. Gitu. Nah lalu apa sih yang membuat orang mengambil keputusan untuk sukses? Dan selanjutnya nanti saya akan agak menukik topiknya apa faktor-faktor yang bisa membuat seseorang bisa move on dari masalahnya. Dan nanti apa saja yang bisa membuat orang bangkit jadi besar di bisnis ini. Jadi saya berbicara buat siapa Bapak Ibu? Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda. Nah ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Karena saya sering sharing dengan tim saya. Kadang-kadang ketika saya sharing dengan dia, dia bilang, oh ini cocok buat updownin saya. Oh ini cocok buat si A. Oh cocok, aduh kenapa ya si B gak datang? Aduh kenapa si C gak datang? Sampai dia lupa yang harus belajar sebenarnya dirinya. Bener gak? Kadang-kadang ada orang datang ke seminar, datang ke sebuah sesi sharing, dia malah mikirin downline-nya. Loh coba kalau dia datang, ini kan downline saya ini keras kepala. Coba kalau dia datang pasti tertampar-tampar. Padahal kan yang harusnya belajar dia ya, bener gak? Iya Bapak Ibu. Nah hari ini sekali lagi saya ingin diskusi, ingin ngobrol, ingin cerita dari hati ke hati dengan Anda Bapak Ibu, Anda yang hadir ini dan kita semua. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Oke. Nah, keputusan untuk sukses Bapak Ibu atau keputusan ya itu ternyata didasari oleh 2 hal. Ya. Keputusan didasari oleh 2 hal. Yang pertama, orang memutuskan sesuatu karena rasa takut. Ya, orang memutuskan sesuatu karena rasa takut. Yang kedua, orang memutuskan sesuatu karena berani. Oke? Nah, rasa takut biasanya manifestasinya 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, orang takut tidak disukai. Yang kedua, orang takut tidak cukup baik. Nah, berapa banyak orang yang menolak diajak sukses di Tianxi karena 2 hal ini, betul? Takut dia tidak disukai dan takut tidak cukup baik. Bahkan berapa banyak orang sudah bergabung pun tidak pernah silver planner, tidak pernah gold planner gara-gara masalah ini. Berapa banyak juga orang yang minum produknya nggak serius karena masalah ini. Karena takut. Takut dengan harganya mungkin. Atau takut ketika menyarankan ke orang lain manfaatnya tidak sesuai yang diharapkan. Berapa banyak juga orang membuat daftar nama asal-asalan karena masalah ini. Masalah ketakutan ini Bapak Ibu.
Kadang-kadang malah nggak punya daftar nama. Dia bergabung terus dia buka handphone langsung dia WA. Bro lagi di mana? Punya nggak tim yang seperti itu? Bro ada di rumah nggak? Nggak pakai daftar nama belas Bapak Ibu. Kalaupun dia punya daftar nama, yang digarap selama dia bergabung di Tiansi hanya SP rendah. Kenapa? Karena masalah ini Bapak Ibu. Dicari, kan SP rendah itu kan 4 sampai 6. Dicari itu yang 46, 46, 46 juga angkot Bapak Ibu. Kayak tempat duduk angkot 46, 46, 46. Padahal sudah jelas-jelas di starter pack, SP rendah itu buat latihan. Betul apa betul? Iya. SP rendah itu buat latihan. Tapi karena memang takut, yang dia bisa berani yang itu aja. Nah, berapa banyak orang punya daftar nama pun, nelpon aja nggak berani. Dia kata upline-nya, SP rendah itu buat latihan. Ya udah, saya coba SP menengah. Mudah-mudahan nggak diangkat, mudah-mudahan nggak diangkat itu Bapak Ibu. Kata upline jangan gitu, nanti beneran nggak diangkat tuh ya. Oke kita coba up, dicoba. Titit tuh kan up enggak kan? Enggak kok memang nggak diangkat kok alhamdulillah kan. Apalagi kalau SP tinggi, udah nggak bakal Bapak Ibu. Padahal harusnya udah jelas SP rendah untuk latihan, SP sedang kita jalankan setelah kita sudah bisa berlatih. Dan SP tinggi kita garap bersama upline kita dan itulah memang harusnya target kita Bapak Ibu. Para SP tinggi. Saya dapat cerita menarik dari Pak Ruli dulu ya. Pak Ruli pernah cerita harusnya garap daftar nama tuh makin lama makin menggarap SP tinggi. Karena kalau makin lama makin menggarap SP rendah, lu ngajak anak SMA, nanti anak SMA itu ngajak anak SMP. Nah anak SMP ngajak anak SD. Tiba-tiba OP lu nanti yang datang bawa balon semua anak TK. Ini mohon maaf di atas banyak bintang-bintang, ini bukan mau nyindir Anda ya. Ini bukan lagi acara wisuda anak-anak TK, bukan, ini memang gedungnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini pernah dibahas sama Pak Ruli memang. Karena banyak orang bergabung di bisnis ini nyaman menggarap SP rendah semakin rendah. Dasarnya ini Bapak Ibu. Nanti ketika prospek pun nggak berani. Karena ini. Ketemu orang pun mau prospecting nih Bapak Ibu, mau prospecting. Ada orang yang sekiranya SP tinggi ya. Aduh mudah-mudahan dia nggak kesini, mudah-mudahan dia nggak kesini. Tiba-tiba ada yang orang bengong, ayo lah gitu. Sudah di depan prospekan pun mau closing nggak bisa. Seolah-olah mulut tuh terkunci gitu mau ngomong Tiansi itu. Akhirnya ditanya sama orang, bisnis apa dek? Bisnis apa? Tiansi bukan, bukan Tianso. Kan masalah ini Bapak Ibu. Orangnya join pun kalau rasa ini masih ada, Anda nggak akan maksimal. Paling banter ngajak bergabungnya reguler. Sekalinya orangnya join membership, Anda bingung. Loh kok joinnya gold? Langsung telepon Upline, kalsium PV-nya berapa? Grade PV-nya berapa? Ini ada orang paket gold itu. Punya tim yang seperti itu Bapak Ibu? Atau Anda sendiri? Saya masalahnya punya tim. Saya tanya, kamu kan closingnya hebat. Ini kenapa reguler KB? Saya bilang. Ya kalau mau di closing membership saya nggak berani loh. Walah, saya bilang. Emang beneran nggak ada yang mau membership? Ya saya nggak tahu juga sih. Buat saya mah yang penting dia join, beli teh 1 box udah cukup. Dan udah go freedom Bapak Ibu yang kayak gitu. Mending kalau teh, kalau pembalut 1 piece. Jadi joinnya 105.000 DP katanya. Bukan join malahan DP katanya. Nanti tinggal nambah 5 piece lagi pembalut, total jadi 6 atau jadi 8.
Orangnya sudah bergabung pun, kalau rasa ini masih ada, Anda akan nggak nyaman. Berapa banyak orang punya tim yang SP tinggi malah ditinggalkan. Karena dia sendiri nggak nyaman bantu orang seperti itu. Kenapa? Kemarin bukannya dari VS ada si bapak ini bergabung tuh, dia manajer. Iya bergabung, cuma orangnya nggak reachable. Emang kenapa? Ya kalau saya ngomong dia nggak dengerin. Padahal memang nggak di follow up Bapak Ibu. Dia nggak nyaman, takut. Nah apakah ketakutan ini Anda alami atau di tim Anda alami Bapak Ibu? Coba Anda bayangkan kalau rasa ini tetap ada. Gimana caranya kita jadi seperti Pak Anggi misal, yang punya organisasi besar, gimana caranya? Nah ada orang yang mengambil pilihan action dengan berani Bapak Ibu. Dengan keberanian. Orang seperti ini, dia akan berani berpikir besar. Orang yang punya keberanian Bapak Ibu, berani berpikir besar dan berani take action besar. Dari bikin dream book aja dia udah menempelkan hal-hal besar. Minum produk pun dia yakin produknya akan berdampak besar. Ketika closing ke orang pun dia akan closing maksimal. Ini saya kasih contoh. Kalau ada orang punya keluhan darah tinggi, Anda kasih solusi apa? Kalau keluhannya darah tinggi, Anda kasih solusi apa? Apa? Teh, grape, kan gitu. Padahal kan harusnya nggak gitu Bapak Ibu. Kalau orang punya keberanian besar, yakin dengan produk, orang punya keluhan apapun kan solusinya selalu 3. Oke Pak, untuk penguatnya Bapak pakai ini, detoxnya Bapak pakai ini, penyeimbangnya Bapak pakai ini, total 5 juta. Kan gitu harusnya. Kan produk TNC ada 3 kelompok. Dan 3-3 kan harus masuk ke setiap keluhan supaya sembuhnya tuntas. Kan prinsip pengobatan Cina itu yang dijelaskan di OP, kan harus 3. Nah kalau Anda orang pesen produk kalsium misal, Anda kasihnya 1 hari minum berapa saset? Harusnya kan 2 Bapak Ibu, karena di boxnya juga tertulis 2. Nah berapa banyak orang yang kalaupun closing kalsium 1 box? Harusnya kan 6 box untuk 1 bulan. Karena 1 sasetnya kalsium kita itu kan 400 mg. Kebutuhan manusia sehari berapa? 1000, berarti masih minus 8, masih minus lumayan. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keberanian Bapak Ibu. Bikin daftar nama pun sama. Orang yang berani, dia akan bikin daftar nama, dia pindahkan dari handphonenya, dipindahkan. Untuk daftar nama yang SP rendah, dia lakukan untuk latihan memang 1-2 kali. Tapi SP tinggi dan SP menengah, dia itu yang jadikan target utama. Untuk menggarapnya, dia koordinasi dengan upline, minta ditemenin. Untuk tahap awal. Tapi kalau sudah biasa, dia lakukan sendiri. Nah ketika orangnya mau ditelepon, dia dengan pede gitu. Halo Pak, halo Bu, halo Mas, halo Mbak, halo Kak, halo Teh gitu. Saya punya project bisnis bla 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 sesuai starter pack. Enggak nunduk nelponnya, gini. Anda kan biasanya WA doang. Karena kalau WA itu kalau ditolak nggak sakit hati katanya gitu. Ketika presentasi pun, sebelum datang ke rumah orangnya, Anda sudah punya paket-paketnya. Misal paket gold itu produknya apa saja. Jadi minimal ketika ketemu orangnya, Anda udah siap, orangnya tinggal transfer. Saya sering menyarankan ke tim saya, kalau you mau closing orang paket bronze, sudah alat bantu lengkap. Silver alat bantu lengkap, gold alat bantu lengkap, platinum alat bantu lengkap. Jadi enggak ngitung produk di depan prospek Bapak Ibu. Kan itu buang waktu ya, betul? Harusnya ketika, oke Pak mau pilih gold apa silver? Terus bapaknya bilang gold, oke Pak 5,5 juta, misalkan sekarang ada promo, masih berlaku nggak promonya tuh? Atau misal 8 juta, ini Pak sudah lengkap dengan alat bantu. Nah di situ tuh ada starter pack-nya, ada net fee-nya, ada basic pack-nya, bahkan ada tiket VS-nya untuk next VS Bapak Ibu. Paketnya sudah disiapkan dari rumah. Orang tinggal transfer, ini nomor rekening saya Pak. Bapak mau cash apa transfer? Gitu. Kalau saya biasa gitu, Bapak mau cash apa transfer? Nah, orang kalau udah gitu udah closing tuh Bapak Ibu. Nah ketika orangnya jalan, ditemenin juga.
lagi-lagi ini masalahnya hanya di sini. Jadi kira-kira Anda ingin memulai bisnis ini dari yang merah apa yang kuning Bapak Ibu? Yang kuning ya. Anda calon majesty berikutnya Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana cara masuk ke kelompok kuning itu? Nah ya ini saya Bapak Ibu, tenang. Buat Anda yang memulai Tiansi di kelompok merah, saya dulu seperti itu. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, saya telat tobat. Pak Happy sudah berkali-kali ngasih tahu saya, Dek, daftar namamu itu loh. Masa kayak gitu digarap? Dek, dia itu kan sudah mati, masa didatengin terus? Kamu itu kayak nyari orang yang jadi zombie kata. Padahal Pak Rudi M. Nur kan udah jelas bilang, lebih mudah menggarap orang baru ketimbang membangkitkan orang lama, kan gitu. Tapi saya enggak Bapak Ibu, selama orangnya bernyawa saya follow up. Jadi buang-buang waktu kata Pak Happy. Anda coba bayangkan, saya dari Karawang ke Banten 8 jam hanya untuk follow up orang yang pernah mati supaya hidup lagi. Naik motor. Kan kalau dipakai presentasi bisa 3 tempat sebenarnya. Buang-buang waktu. Kenapa? Karena saya punya kesalahan, sikap dulu. Memulai bisnis dari rasa takut dan tidak segera bertobat. Akhirnya daftar nama yang saya garap pun asal-asalan Bapak Ibu. Kacau pokoknya. Makanya Pak Anggi dulu sudah bintang 8, saya masih bintang 6. Pak Anggi sudah punya mobil, saya masih naik motor Bapak Ibu. Untungnya sekarang sama-sama diamond Bapak Ibu. Untungnya gitu. Untungnya Bapak Ibu. Anda bayangkan ya, teman-teman saya sudah pada punya mobil, saya masih naik motor gitu. Ya cuma memang dulu saya nggak punya pilihan aja, tetap aja jalan gantian sih Bapak Ibu. Bonus ratusan ribu, tetap jalan go freedom betul. Dan untungnya apply-nya sabar. Pak Happy koleris ketemu si flegmatis akut, wah luar biasa kan. Bukan luar biasa lagi, luar bioskop Bapak Ibu. Oke, dan akhirnya jalan. Nah saya ketemu momentum, kapan saya ketemu momentum? Ya setelah saya komitmen bareng istri saya ini harus berubah. Dan yang harus berubah bukan downline saya. Yang harus berubah adalah saya. Saya harus berbenah. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat istri saya, Ibu. Bunda Yunda. Nah alhamdulillah 2014 saya ketemu momentum Bapak Ibu. 2014 momentum, lolos beberapa reward. 2015 dapat mobil niaga. 2014 motor, 2015 mobil niaga, 2016 BMW, terus sampai sekarang momentumnya terjadi Bapak Ibu. Hanya berkat sebuah keputusan ya. Oke, nah ada 3 hal menurut saya yang harus jadi bahan perhatian ketika Bapak Ibu atau kita semua membangun bisnis ini. Yang pertama proses, yang kedua prospek, yang ketiga kita, saya. Cuma banyak orang gagal, bahkan gagal memutuskan untuk bergabung gara-gara dari awal sudah ngomongin proses. Ketika diajak pertama kali bergabung di Tiansi yang dipikirin prosesnya. Loh bergabung aja belum. Nanti siapa, aduh gimana caranya, saya makan, saya makan. Nggak ada saya minum, saya makan. saya makan. Atau yang kedua, ngomongin prospek. Siapa yang harus saya ajak? Si ini gak bakal mau, si ini gak bakal mau. Akhirnya, orang-orang seperti ini kalaupun bergabung gak maksimal. Masih ada di kelompok merah Bapak Ibu. Padahal harusnya ketika Anda awal memulai bisnis ini, langsung loncat ke diri Anda. Langsung Anda pikirin diri Anda. Apa sih yang Anda inginkan dalam hidup yang mau diselesaikan lewat Tiansi? Dan apa saja yang membuat Anda bisa bangga dengan diri Anda? Karena masalah terbesar orang takut akibat dia selalu merasa rendah di depan orang lain. Tuh Pak wajar dong, saya kan baru bergabung. Kalau saya merasa rendah di depan orang lain wajar dong. Saya kan peringkatnya belum tinggi, saya kan bonusnya belum besar dan saya belum punya BMW. Setuju dengan omongan seperti itu? No Bapak Ibu. Berapa banyak di tim saya
sudah punya bonus di atas 10 juta, sudah punya mobil, tapi tidak berani presentasi karyawan. Dia bilang minder. Masya Allah saya bilang. Anda saya yakin punya bonus lebih dari gaji para karyawan. Tapi berapa banyak dari Anda yang belum berani presentasi karyawan sampai sekarang? Hanya berani presentasi teman-teman sekolah. Mobil Anda lebih bagus dari saudara Anda, motor Anda, bahkan Anda punya motor pun mungkin itu dari bonus Tiansi. Tapi berapa banyak dari Anda yang gak merasa bangga dengan itu Bapak Ibu? Ini kenapa jadi sepi? Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika memulai bangkit di bisnis ini, berubah dari kelompok merah ke kelompok kuning, apa yang Bapak Ibu banggakan dari diri Bapak Ibu sendiri? Baik prestasi di masa lalu, baik kondisi hari ini yang bisa disyukuri, atau visi yang akan datang. Dan ingat sebanyak-banyaknya rasa bangga itu terhadap diri Anda, maka ketika Anda akan bertemu dengan orang, Anda akan selalu merasa equal, setara. Oke, you general, tapi gua pun bukan orang biasa. Gitu. Oke, you PNS, tapi gua pun bukan orang biasa. Oke, kamu pengusaha, tapi saya pun bukan orang biasa. Hal seperti itu kalau terjadi, maka jadi Majesty tinggal nunggu waktu Bapak Ibu. Ini bukan perkara Anda sekarang sudah punya apa Bapak Ibu. Ini perkara mentality. Bapak Louis Tendian memulai Tiansi naik motor butut juga gitu loh. Naik mobil butut juga. Tapi ketika beliau bergabung juga bukan orang yang pertama Bapak Ibu. Saya dengar dari Pak Louis, beliau bergabung tuh ketika sudah banyak bintang 8 di Indonesia. Sudah puluhan ribu orang yang bergabung di Tiansi di Indonesia. Tapi ketika beliau memutuskan bergabung, beliau bilang ke setiap timnya, tolong edifikasi saya. Kalau di OP, manggil saya, bilang kita sambut peringkat tertinggi se-Jawa Barat, bintang 6 Indonesia. Pak Louis bangga terhadap dirinya Bapak Ibu dan visinya. Makanya di pertemuan beliau, Anda bayangkan ya, kita sambut peringkat tertinggi Jawa Barat, bintang 6 Indonesia, Bapak Louis Tendian. Coba Anda bayangkan prospekkan sepede apapun langsung gitu. Dan Pak Louis jalan kaki ke depan panggung. Halo Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang ingin nasibnya berubah? Dalam kondisi masih naik mobil butut. Dan sekarang, beliau sudah bisa membuktikan memang beliau peringkat tertinggi, terbesar. Nah sekarang saya tantang Anda para bintang 6, apakah Anda sudah berani punya OP sendiri? Dan Anda memiliki kepercayaan diri seperti Pak Louis Tendian. Kalau Anda berani, maka Anda Louis Tendian berikutnya Bapak Ibu. Anda Louis Tendian berikutnya. Pak Naga Sugara pernah cerita ini. Pernah satu waktu dia ngajak downline-nya entah Pak Erik Yong atau siapa gitu. Mau nggak saya kenalin dengan peringkat tertinggi se-Jawa Barat? Di mana tinggalnya? Dekat Maranatha. Bayangannya kan Maranatha itu kampus mewah kan, orang-orang kaya. Yuk naik motor saya kata Pak Naga gitu. Sot. Nyampe Maranatha kok masuk gang gitu ya. Masuk. Loh kok masuk lagi? Ada kos-kosan, jemuran semua. Celana biasa kan kalau cowok itu lebih baik mobilnya bagus daripada celana dalamnya kan gitu biasanya. Celana dalam bolong-bolong gitu. Pak Erik udah lirik Pak Naga. Dalam hati Pak Erik, apa iya ini peringkat tertinggi se-Jawa Barat gitu. Kata Pak Naga, udah ikut aja bos. Di lantai 2. Pas nyampe lantai 2, di depan salah satu kamar ada logo BMW. Bentar, beliau ada di dalam. Beliau Bapak Ibu. Bukan orangnya ada di dalam, bukan. Beliau ada di dalam. Tiba-tiba Pak Naga, selamat sore Pak, ini saya bawa tim baru. Datang Pak Louis, pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Mana orangnya Gak? Ini, duduk.
2 jam. 2 jam. Kita akan jadi peraih BMW pertama. Dan berkat kita latihan saya akan besar di seluruh dunia. Gila gak? Wow. Di dalam sebuah kos-kosan yang ada di dalam gang-gang-gangnya gang. Ada seorang bintang 6 bercerita tentang besarnya TNC di seluruh dunia. That's the point Bapak Ibu. Bukan peringkat. Bukan apa yang Anda sekarang miliki. Anda tidak punya apapun ketika memulai bisnis ini. Orang akan melihat visi Anda. Karena Anda nanti jadi pemimpin. Orang akan mengikuti Anda. Mengikuti visi Anda. Dan akhirnya coba Anda bayangkan kan ada istilah. Sekelompok kambing kalau dipimpin seekor macan ganas semua. Dan sekelompok macan dipimpin seekor kambing ngembek semua. Wajar kalau TNC sekarang gede banget di Asia Pasifik. Leadernya sekelas Louis Tendian Bapak Ibu. Dan sekarang kita menunggu Louis Tendian berikutnya lahir dari acara ini Bapak Ibu semua. Orang gak peduli Anda mau pelajar, mau pengangguran, Anda masih naik motor, gak peduli Bapak Ibu. Karena besok Anda punya mobil pun, punya bonus puluhan juta pun, punya peringkat tinggi pun, kalau tidak punya nomor 1 ini, Anda tidak akan pernah jadi pemimpin besar. Dan sudah banyak bukti. Ada di tim saya juga. Punya mobil gak berani presentasi. Orang yang levelnya menurut dia lebih dari dia. Saya pernah tanya ya. Oke bro, kita obatin masalahnya. Gua tahu penyakitnya. Sekarang gua tanya. Apa yang bikin lu bangga sama diri lu sendiri? Jawabannya lama. Oh berarti bener. Dia gak sadar dia punya kelebihan Bapak Ibu. Bro, lu tuh udah bisa punya mobil dari bisnis ini. Masa itu bukan sebuah kebanggaan? Saya bilang. Peringkat lu tuh sekarang udah kron. Masa itu bukan sebuah kebanggaan? Baru dia sadar. Iya ya Ab. Buat Anda yang sekarang baru bergabung. Anda seorang perempuan, usia belasan tahun sudah jadi pebisnis TNC. Apakah itu bisa dijadikan sebuah kebanggaan? Bisa. Anda adalah pebisnis yang menemukan bisnis di usia remaja. Coba bayangkan 5-10 tahun ke depan Anda akan jadi apa di bisnis ini. Di luaran belum tentu remaja seusia Anda menemukan bisnis sehebat ini loh. Nah, kalau ini sudah ada Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak Dede supaya kita bisa punya kepercayaan diri ketika membangun bisnis ini? Pertama, mindset, benerin. Miliki kebanggaan diri. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi supaya Anda merasa sejajar, setara dengan siapapun Anda berbicara. Yang kedua, perbaiki penampilan. Karena Anda akan dihargai orang, dilihat dari fisiknya dulu. Penampilan tuh rumusnya cuma 3. Bersih, rapi, wangi, udah. Gampang? Nggak mesti mahal. Nggak usah mahal. Bersih, rapi, wangi. Pakai deodoran, pakai minyak rambut, pakai parfum, bawa kemana-mana. Belum mampu yang mahal, pakai yang roll on, 10.000 ada. Tapi minimal kalau Anda ingin dihargai orang, Anda harus wangi. Anda harus rapi. Benar apa benar? Iya. Yang ketiga, kalau Anda ingin punya kepercayaan diri tinggi, buka relasi baru dengan kelompok-kelompok orang yang punya level yang tertentu, Bapak Ibu. Misal Anda masuk ke klub mobil, ayo yang punya mobil masuk ke klub mobil. Kalau perlu beli mobilnya yang agak bagus, biar masuk klubnya juga bagus. Berapa banyak orang-orang kaya beli Ferrari hanya supaya punya kartu member Ferrari Bapak Ibu. Supaya bisa berdiskusi dengan orang-orang yang juga selevel itu. Kalau Anda mungkin punya hobi main golf, masuk di situ. Atau organisasi-organisasi yang menurut Anda elit. Buat pelajar paskibraka misal, Anda bisa masuk di situ. Karena di situ ada banyak orang-orang hebat. Atau organisasi apapun yang ada di kota Anda, yang memang bisa menaikkan level Anda. Contoh apa? Contoh. Jadi relawan misal, relawan di mana? PMI misal. Atau kalau di sini ada Masjid Agung, boleh silakan. Jadi pengurusnya di sana.
Atau di tempat-tempat yang menurut Anda top Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin luas area pergaulan Anda dan pergaulan itu kelompok-kelompok yang berkualitas, Anda akan ikut naik. Atau pecinta hobi, hobinya orang kaya apa biasanya? Ikan, bukan sapu-sapu ya. Ikan yang harganya jutaan beli, nggak apa-apa. Dan bergaulah dengan orang-orang yang punya hobi tersebut. Silakan Bapak Ibu, karena semakin Anda luas membuka spektrum diri Anda, nanti prospeknya juga kan jadi bagus-bagus. Ya dong. Kan ketika Anda beli ikan yang harganya 1 juta, kan ketemu dengan orang juga yang lagi beli yang harganya 1 juta, tinggal tanya tuh rumahnya di mana. Udah gitu habis itu main. Bawa kuantum cek kesehatan, selesai Bapak Ibu. Nah selanjutnya, 3 hal itu sudah Anda lakukan, Anda sudah pede, miliki goal. Ya ini kasetnya Pak Rizky yang terbaru. Netpi Pak Rizky. Dengerin dulu deh, itu keren banget. Dan goal sebaiknya yang lebih sempit Bapak Ibu. Kalau Anda tidak termotivasi dengan goal yang 6 bulan, buat yang 1 bulan. Kalau belum termotivasi lagi, buat yang 1 minggu. Kalau belum termotivasi lagi, bikin goal harian. Kalau belum termotivasi lagi, bikin goal setengah-setengah gitu. Misal setiap pagi saya harus dapat 1 prospekan yang berkualitas. Mereka ada di mana? Oh mereka biasanya lari paginya. Di mana orang-orang bagus di sini kalau lari pagi? Sempur, kalau enggak di Sentul. Ya nggak apa-apa, kesana ke Sentul gitu. Cari orang-orang yang levelnya bagus. Nanti siang saya harus sini. Setiap hari seperti itu. Nah, dan yang terakhir, supaya Anda punya level yang lebih baik, punya alasan kenapa goal itu harus terwujud Bapak Ibu. Punya alasan kenapa goal itu harus terwujud. Tidak ada goal yang besar Bapak Ibu, tidak ada goal yang terlalu besar. Yang ada goal yang tidak kuat alasannya. Saya sering dikasih tahu analoginya dari Pak Happy, jadi gini. Kalau ada 2 hotel, sama-sama 100 lantai, kalau Anda disuruh nyebrang dari hotel A ke hotel B, melewati seutas tali, kira-kira Anda mau nggak? Pasti nggak mau, ngapain ya Pak Fadli, ngapain, nggak ada kerjaan banget gitu. Tapi kalau Anda di hotel A dan di hotel B ada orang-orang yang Anda sayangi akan dilempar oleh penjahat. Kalau Anda tidak mau nyebrang, Anda nyebrang nggak? Ya. Karena ada alasan. Anda pengen jadi royal, punya nggak alasan kenapa royal itu penting? Anda pengen jadi crown, punya nggak alasan crown itu penting? Anda pengen punya mobil, punya nggak alasan mobil itu jadi penting? Karena kalau tidak menemukan alasannya, goal yang gede, goal yang kecil jadi terlihat besar. Dan kadang-kadang entah kenapa, kalau goal tidak punya alasan, walaupun tinggal sedikit lagi, Anda malas untuk menyelesaikan. Misal nih mau ngejar royal, misal ya, omsetnya kurang 1000 PV gitu. Itu belum tentu diselesaikan loh, untuk orang-orang yang tidak punya alasan. Tapi mengejar royal masih kurang omset 4.000 PV akan diselesaikan oleh orang yang punya alasan Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu sekarang ngejar royal nggak tembus-tembus, bukan royal kegedean, bukan. Cari alasannya. Yang itu betul-betul penting buat Anda. Nah, kalau urusan dengan diri Anda selesai, Anda sudah punya kebanggaan diri, Anda sudah punya goal dan Anda sudah punya alasan kenapa goal itu penting untuk terwujud, baru kita ngomongin orang Bapak Ibu. Siapa? Nah baru kita ngomongin daftar nama nih. Ya tentunya sesuai starter pack. Yang SP rendah untuk latihan. Menengah kita jadikan sasaran, yang tinggi kita jadikan target utama. Nah setelah Anda ketemu polanya, bahkan Pak Rizky bilang di kaset Netpi membangun kelebaran baru. Nah Bapak Ibu saya rekomendasikan banget tuh. Ya, buka Netpi itu. Untuk Anda yang ingin bangkit atau untuk Anda yang baru mulai, kaset itu saya rekomen banget. Ya, Netpi membangun kelebaran baru. Oke? Beliau sarankan sebaiknya ketika membangun grup baru, cari yang minimal finansialnya bagus. Anda sering nggak sih menawarkan bisnis ini orangnya bilang nggak punya uang? Sering nggak? Menawarkan produk Tiansi orangnya bilang nggak punya uang, sering nggak? Ini saya kasih analogi. Anda punya Ferrari terbaru, harganya 10 miliar. Karena bosan, Anda mau ganti dengan Ferrari yang tipe lain. Terus Ferrari itu Anda mau jual,
ke orang yang motor Honda Beat pun nggak punya. Kira-kira dia bilangnya apa? Mahal. Benar nggak? Mahal, nggak masuk akal. 10 miliar, mahal. Lah coba Anda bayangkan, kalau setiap hari Anda bertemu dengan orang yang bilang mahal, 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 mahal. Lama-lama belief Anda akan juga ikut. Jangan-jangan memang Ferrari itu mobil mahal. Padahal bukan Ferrarinya yang mahal, yang salah apanya? Marketnya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Anda ngajak orang bergabung paket gold bilangnya mahal, nawarin produk bulanan 1 bulan 5 juta mahal, bukan salah di produk dan marketing plan-nya. Marketing plan-nya, salah marketnya Bapak Ibu. Alhamdulillah selama saya belajar dari kaset Pak Rizky yang itu, saya praktekin. Saya sering praktek closing orang itu langsung gold. Minimal silver, itu pun dia nggak bilang mahal. Dan saya kalau closing produk Bapak Ibu, selalu pakai 1 bulan. Minimal. Jadi saya bilang, Pak per 1 bulan kalsiumnya 6, mooncode-nya 2, chitinnya 2, grape-nya 2. Set, misalnya berapa juta, 5 juta atau 6 juta? Kalaupun orangnya belum ada duit, dia bilang setengahnya boleh nggak? Boleh. Setidak-tidaknya 1-2 juta dapat Bapak Ibu. Dan saya belum pernah ketemu orang yang bilang produk ini mahal sekarang. Gara-gara saya rubah daftar namanya. Enak apa enak banget? Enak. Bahkan kemarin saya nemenin satu tim saya, ngundang orang, orangnya datang pakai mobil Honda Accord atau apa atau Civic kalau nggak salah. Ketemu saya jelasin bisnisnya, saya bantu dia. Saya cek kesehatannya pakai kuantum. Saya lihat Pak ini kebetulan keluhan Bapak juga banyak. Ini yang sehat pengen ibu dulu apa Bapak dulu apa dua-duanya pengen sehat? Ya dua-duanya lah Mas. Oke. Ini ya 15 juta sih. Ini mau cash apa transfer? Oh transfer aja. Oke transfer. Selesai. 15 juta. Dan kemarin orangnya belanja lagi 15 juta, 14 jutaan. Jadi udah 2 bulan dia belanja 14 juta. Gitu. Lumayan. Gitu. Apakah dia bilang mahal? Enggak. Enggak, dia enggak bilang mahal. Ya karena marketnya bagus Bapak Ibu. Ya itu kasetnya Pak Rizky itu. Oke, nah kalau Anda sudah ketemu market yang bagus, daftar namanya udah bener, kita tinggal gali kebutuhan. Gali kebutuhan, kalau kebutuhannya di bisnis, bagaimana cara galinya? Supaya orang benar-benar sadar dia butuh bisnis Tiansi. Gimana caranya Bapak Ibu? Gampang, pakai multiply. Kita tinggal tanya, 1-2 tahun ke depan, dia punya project apa yang ingin dia wujudkan. Dia pengen punya rumah di mana, dia pengen kuliah di mana, dia pengen beli apa. Setelah itu kita tinggal tanya, sudah punya perencanaannya belum? Bagaimana ini terwujud? Kalau dengan mengandalkan gaji, kira-kira Bapak bisa memenuhi nggak target ini? Dia bilang nggak. Boleh nggak? Saya kasih solusinya Pak. Jadi setelah presentasi beres nih. Nah multiply yang ada di OP atau yang ada di laptop Anda, saran saya ketika di depan prospekan diulangi lagi pakai tulisan tangan, pakai kertas. Nih Pak, Bapak kan punya handphone, Bu, Ibu kan punya handphone. Ada nggak di situ 100 orang? Ada, biasanya gitu ya. Nih, kalau dari 100 orang kita ceritakan, kira-kira kalau 2 orang saja bergabung, masuk akal nggak? Masuk akal. 10 bulan, jreng. Kalau Bapak joinnya platinum 260 juta, kalau Bapak joinnya bron, minimal per bulan 41 juta. Ini belum termasuk bonus bulanan. Kira-kira yang tadi niat pengen jalan-jalan ke Turki bisa? Yang tadi niat pengen lunasi hutang bisa? Yang tadi niat pengen benerin rumah bisa? Bisa. Ya sudah, Bapak mau pilih yang mana? Silver apa gold? Jadi multiply itu ada manfaatnya Bapak Ibu buat closing. Asal ditulis ulang. Nah bagaimana untuk produk? Gampang banget. Produk kalau Anda mau, kan Anda sering ketemu orang, terus orangnya bilang merasa, gimana kabar? Alhamdulillah, repot gak lu? Mau nawarin produk kan, dia merasa tidak punya kebutuhan kan. Nah gimana caranya supaya dia merasa punya kebutuhan? Gampang Ibu, cek kesehatan.
Silakan alat ceknya apa aja boleh. Mau pakai tensimeter boleh, mau tensimeter. Tahu tensimeter? Buat tensi darah. Itu kan di marketplace cuma 130 ribuan ya. Pakai itu pun bagus. Anda cek darahnya orang, tekanannya rendah apa tinggi. Kalau darahnya tekanannya tinggi, Anda kasih solusinya apa? Ya gampang. Penguatnya, nah Bapak pakai kalsium Pak. Hati-hati ini darah tinggi yang udah biasa stroke Pak. Yang udah biasa stroke. Kadang-kadang serangan jantung. Ini Pak pakai kalsium, kalsiumnya 6 box. Karena kebutuhan Bapak 1000 mg. Kalau satu ini baru 400. Terus penguat detoxnya Bapak harus pakai Grab. Ya saya jarang kasih saran untuk detox teh. Kenapa Bapak Ibu? Murah. Grab. Ya karena Grab paling bagus detoxnya maksudnya itu. Nah kenapa? Jelasin tuh Grab itu buat ngebor pembuluh darah gitu kan. Terus baru penyeimbangnya Bapak pakai Mooncott. Nah karena kebutuhan minumnya sehari 3 kali 3, jadi Mooncott-nya sebulan Bapak butuh 2. Grab-nya juga butuh 2, kalau kalsiumnya 6. Total seret. 5 juta, 6 juta masuk. Jos? Iya, jadi nanti enteng. Ya kan cuma tinggal nulis doang. Tulis aja, tulis. Atau mau gak iseng-iseng tulis 15 juta, siapa tahu beneran. Kan dia gak paham, yang paham kan Anda. Oh jangan 15 juta tuh Mas, berapa Bu maunya? Setengahnya aja ya gak apa-apa. Ya kan gak apa-apa. Nah baru ketika Anda sudah punya kebanggaan diri, Anda sudah bisa menghandle prospekan, baru kita ngomongin proses. Prosesnya gampang Bu. Bahwa setiap orang di bisnis ini menggunakan alat bantu. Karena dengan dialah Anda bisa membangun organisasi yang besar. Alat bantu apa saja yang direkomendasikan oleh One Vision? Buku-buku positif. Termasuk kita harus baca Bapak Ibu. Kenapa? Gini. Kira-kira Bapak Ibu, pernah dengar istilah privilege enggak? Privilege. Kira-kira kalau anaknya Herul Tanjung mau bisnis dengan Dedek mau bisnis, beda enggak? Ayo, beda. Ujungnya bisa sama-sama pengen sukses, tapi startnya berbeda. Anak Khairul Tanjung dari kecil sudah dijejeli ilmu bisnis. Sambil sarapan, bapak ibunya ngomong, ini omset naik ya 1 triliun gitu. Dari kecil. Terus dia sering diajak jalan-jalan sama bapaknya ketemu teman-teman bisnisnya. Ngomongin proyek-proyek triliunan di dalam dan luar negeri. Anda paham? Mindsetnya sudah terbangun dari dia kecil. Lah Dede, orang tuanya bangkrut, yang didengerin. Cicilan datang deui. Anaknya Herul Tanjung, musik yang didengarkan setiap hari musik apa? Orkestra. Dede, musik yang didengar setiap hari, tagihan listrik. Tit, 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 tit. Itu kan merdu sekali ya, benar nggak? Merdu nggak kira-kira? Tit, 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 tit. Semuanya pura-pura nggak denger. Yang denger yang bayar kan biasanya gitu. Itulah kenapa seorang Dede harus baca buku dari orang-orang sukses supaya mindsetnya terbangun. Karena pendidikan sukses saya yang belum dapat dari keluarga. Saya dapatnya dari keluarga baru bernama One Vision. Itulah kenapa Anda harus sadar Anda tuh bukan anak siapa-siapa. Makanya kalau pengen sukses baca buku. Baca buku dan baca bukunya nggak bisa setahun. Saya sudah 18 tahun masih banyak salahnya. Baca bukunya nggak bisa 1. Saya sudah punya 1 lemari. Masih banyak salahnya. Karena sudah baca buku sukses ketemu temen. Ngomongin cicilan motor, hancur. Tapi minimal buku berpikir dan berjiwa besar.
Sama buku cara mencari kawan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, CD, starter pack dan netpi. Kenapa sih Pak harus denger tiap hari 15 menit? Sadar woi, memang terpaksa. Kita dididik dulu nggak jadi orang sukses. Makanya setiap hari dengerin tuh omongan. Dari Pak Rizky, dari Pak Anggi, dari semua upline yang ada di netpi supaya jadi habit. Dan yang terakhir dari pertemuan, dari seminar, dari mulai OP, NDT, VS. Dari mulai pertemuan terkecil sampai terbesar. Untungnya One Vision bikin gitu loh. Kalau enggak repot kita Bapak Ibu. Mau sukses mindsetnya enggak jadi. Kemarin saya juga ditanya, Pak kenapa sih saya tuh harus baca buku, dengar kaset, ikut pertemuan? Sadar karena lu bukan anak siapa-siapa. Saya bilang, ingat buku The Cash Flow Quadrant, kita tuh anak Rich Dad dan Poor Dad kan. Ya kemarin kita anak Poor Dad. Bener gak? Nah untung ketemu upline, dia tuh Rich Dad. Jadi upline kita Rich Dad, makanya kalau upline ngomong dengerin karena itu Rich Dad Anda Bapak Ibu. Gitu. Nah terus manusia itu kan ada 3 golongan, ada audio. Dia itu akan termotivasi dengan suara. Ada visual. Dia akan termotivasi dengan gambar, buku, tulisan. Ada kinestetik, dia akan termotivasi dengan perasaan. Dan itu semua adanya di mana? Audionya ada, visualnya ada, kinestetiknya ada. Adanya di mana? Di seminar Bapak Ibu. Makanya VS itu jadi begitu penting buat kita semua membangun bisnis. Ada yang bilang Bapak Ibu, 95% duplikasi terjadinya di pertemuan. Makanya kenapa OP mingguan itu tiketnya harus pegang. Ayo sekarang VS ini ada 1.000 orang. Bisa nggak OP minggu depan jadi 1.000 juga? Bisa nggak? Bisa kalau kita semua komit. Makanya beres acara VS langsung sebarin tiket OP minggu depan. Ya kan kalau ini minimal pegang satu-satu aja OP udah penuh Bapak Ibu. OP terkecil yang penting karena OP terkecil itulah, pertemuan terkecil itulah yang akan membuat NDT jadi full. NDT yang membuat VS jadi full. Dan kita tanggal 17 Juli ada Grand OP serentak. Saya tantangin nih para bintang 6 punya nggak nih OP ini? Ya, ada momentum Grand OP serentak tuh bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, tiket harus jadi senjata Bapak Ibu. Ya, karena duplikasi terbesar dari tiket. Nah ini Bapak Ibu. Perjalanan yang saya lakukan yang membuat saya berubah dari zona merah ke zona kuning. Saya menemukan kebanggaan diri saya tahu cara menghandle prospekan saya, dan saya promosikan semuanya ke alat bantu. Dan mudah-mudahan ini pun bisa jadi hal yang bisa membantu Bapak Ibu juga dalam membangun organisasi bisnis, baik Anda yang baru maupun yang pernah dan ingin aktif lagi menjadi pebisnis yang sukses di Tiansi. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Oke. Nah, saya mau cerita kisah orang ini Bapak Ibu. Ini kisah yang cocok buat Anda yang baru maupun buat Anda yang sudah bergabung atau buat Anda yang sedang bangkit. Carl Iller. Dulunya beliau karyawan, terus dari tabungannya beliau membangun bisnis. Akhirnya bisnisnya berkembang. Tabungannya di dalam bisnis beliau, dia ambil untuk dipakai membangun bisnis yang baru. Bisnisnya berkembang lagi. Akhirnya semua tabungannya diambil lagi untuk membangun bisnis yang baru. Terus seperti itu. Selama 40 tahun beliau membangun bisnis, membesarkan bisnis, sampai pada akhirnya beliau punya harta 7 triliun. Kira-kira gede apa gede banget? Gede banget. Kabar baiknya, di usia 62 tahun, semua hartanya hilang Bapak Ibu. Bahkan beliau menanggung hutang 1,4 triliun. Anda bayangkan seorang kakek-kakek kehilangan harta 7 triliun plus hutang 1,4 triliun. Kalau ini terjadi dengan lingkungan Anda, kakek-kakek seperti ini kira-kira ngapain? Nggak usah bunuh diri, udah juga pasti mati kan, usianya udah segini Bapak Ibu. Diem aja pasti mati juga kan. Tapi beda dengan Carl Iller. Ketika dia terpuruk
dan dalam kondisi yang sulit, dia cuma bilang, gini-gini, saya tuh punya sesuatu yang tidak hilang. Memang saya kehilangan uang, memang saya punya hutang, tapi ada yang tidak hilang. Itu apa? Pengalaman membangun bisnis selama 40 tahun. Saya tidak akan nyari profesi baru. Saya tidak akan mencari profesi baru. Saya akan melakukan hal yang sama, tapi lebih baik. Saya tidak akan mencari profesi baru. Saya akan melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih baik. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, hanya dalam waktu 7 tahun, hartanya berbalik ratusan kali lipat. Saya mau berbicara dengan Anda yang baru. Ketika Anda bergabung di bisnis ini nanti Bapak Ibu akan menemukan tantangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, sesulit-sulitnya Anda sudah punya ilmunya, Anda sudah punya starter pack. Anda sudah punya netpi, Anda sudah punya pertemuan dan Anda punya mentor. Lakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Buat Anda yang sekarang ingin bangkit pernah terpuruk, grupnya pernah rontok, bahkan mungkin Anda sekarang tinggal sendiri. Percayalah Bapak Ibu, ada yang tidak hilang dari diri Anda, yaitu ilmu membangun bisnis. Anda ingat-ingat lagi dulu kenapa Anda bisa bintang 6. Kenapa Anda bisa royal dulu. Kenapa Anda bisa crown dulu. Kenapa dulu Anda bisa bintang 7. Lakukan lagi Bapak Ibu. Dengan cara yang lebih baik. Mungkin dulu kurang PD-nya yang belum dibenerin. Mungkin dulu daftar namanya belum bagus. Mungkin dulu jarang minum produk. Banyaknya jualan. Jarang minum. Mungkin dulu nggak punya alat cek kesehatan. Mungkin dulu promosi tiket pertemuannya kurang maksimal. Atau mungkin dulu jarang memaksimalkan pertemuan bersyarat seperti CPM sekarang. Atau bahkan mungkin dulu tidak merasa penting punya alat bantu yang lengkap. Buku, kaset pertemuan, brosur, spesifikasi. Yuk lakukan lagi bisnis ini dengan cara yang lebih baik. Dulu Anda punya bonus jutaan, siapa tahu di masa yang akan datang bonus Anda bisa ratusan juta Bapak Ibu. Dulu Anda berjuang keras, maksimal royal, siapa tahu kalau bangkit lagi dengan cara yang lebih baik, 5 Majesty sudah di tangan Anda Bapak Ibu. Dulu Anda peringkatnya naiknya bertahun-tahun, siapa tahu kalau caranya lebih baik, tahun depan Anda sudah dari diamond seperti Pak Anggi Bapak Ibu semua. Saya lagi-lagi ngomongin Pak Anggi karena saya bertumbuh bareng beliau juga. Di Karawang kami bangun pertemuan bareng di Bandung. Pak Anggi pernah punya BMW Bapak Ibu dulu. Beliau cerita ke saya BMW-nya hilang merintis lagi dari awal. Tapi sekarang di grup beliau ada berapa banyak orang punya BMW Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang sekarang sedang terpuruk, Anda nggak usah jauh-jauh cari teladan. Di depan Pak Wawal. Saya dengar juga sempat grupnya terpuruk. Pak Samuel, tidak ada orang yang tidak pernah berproses Bapak Ibu. Semua mengalami hal yang sama, bedanya mereka bangkit dengan cara yang lebih baik. Oke Bapak Ibu semua, saya sekali lagi bukan mau mengajari Anda, kita masih sama-sama berproses. Saya pun masih bangun grup-grup baru, saya pun masih semangat, saya ingin seperti Anda punya energi yang luar biasa untuk jadi pemenang berikutnya. Sampai jumpa di event-event berikutnya, sampai jumpa di VS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.